Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mesya Aulia, NIM saya 1122110419. Nah, halo teman-teman, saya di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester saya. Di sini saya akan menanggapi isu-isu yang sedang viral dan banyak diberitakan, yaitu tentang dunia pendidikan. Yaitu kasusnya itu ada di SMAN 1 Cimarga, yaitu lokasinya di Lebak, Banten. Ada insiden yang bermula dari tindakan disiplin. Seorang kepala sekolah yang menampar siswanya karena merokok di lingkungan sekolah, yaitu telah memicu reaksi berantai. Ialah aksi mogok massal ratusan siswa dan intervensi pemerintahan daerah. Dan kabar buruknya lagi, ada isu pemblacklistan lulusan sekolah tersebut oleh pihak HRD perusahaan. Sebagai intelektual yang berpendidikan, kita tidak boleh berhenti pada polarisasi, yaitu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugas kita yaitu melihat jauh ke depan, menganalisis akar masalah, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan demi kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda kita. Merokok di lingkungan sekolah yaitu jelas tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, dan kita sebagai guru ya menegakkan tata tertib itu wajib. Dan sekolah itu yaitu kawasan bebas tanpa rokok yang sesuai dengan Permendikbud. Namun tindakan fisik, kekerasan, atau bahkan teguran verbal yang kasar meskipun dilandasi emosi dan niat baik untuk mendidik karakter telah usai. Pendekatan ini melanggar etika profesi guru dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita juga harus bergerak menuju disiplin positif, adalah sebuah kerangka pendidikan karakter yang berfokus pada pembinaan, dialog, konseling, dan melibatkan orang tua konstruktif. Pendidikan juga harus menjadi teladan, bukan hanya sekedar penegak hukum. Dan kekerasan hanyalah menciptakan trauma dan perlawanan, bukan kesadaran. Dengan melihat reaksi ratusan siswa yang membela rekannya dan menuntut sekolah untuk mencopot kepala sekolah, menunjukkan dua hal yang harus kita cermati. Sisi positifnya yaitu adalah ekspansi solidaritas dan keberanian untuk melawan yang apa mereka anggap sebagai ketidakadilan atau kekerasan. Ini adalah cikal bakal sisi hegemoni yang perlu diapresiasi. Namun di sisi negatifnya yaitu pembelajaran ini ditunjukkan pada pelanggaran aturan. Solidaritas yang misplaced ini menunjukkan adanya kegagalan sekolah dalam menanamkan nilai dasar kedisiplinan dan pemahaman akan konsekuensi. Dan visi untuk kedepannya yaitu dari aksi mogok adalah Sri for Help, yaitu pihak sekolah, dinas pendidikan, dan komite sekolah wajib menjadikan ini momentum untuk merevisi tata tertib secara parsipatif, melibatkan siswa, orang tua, dan guru, sehingga aturan tidak hanya bersifat top down tetapi disepakati bersama. Sekolah harus menjadi ruang aman untuk dialog, bukan konfrontasi.
kekhawatiran yang sangat krusial yaitu isu blacklist lulusan SMAN 1 Cimarga oleh HRD perusahaan adalah konsekuensi terberat dari kasus ini. Meskipun masih berupa rumor, ini adalah manifestasi dari kekuatan dan risiko jejak digital. Yaitu insiden ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana aksi kolektif siswa yang terekam dan diviralkan dapat membentuk citra negatif institusi dan berpotensi merusak prospek karir individu di masa depan. Dan tuntutan dunia kerjanya itu modern tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, kedewasaan, dan ketaatan pada aturan. Tindakan mogok massal membela pelanggaran dapat diinterpretasikan oleh HRD sebagai indikasi lemahnya karakter, ketidakpatuhan, dan potensi menjadi troublemaker di lingkungan kerja. Posisi intelektual, kita harus menolak segala bentuk generasi blacklist atau hukuman korelatif terhadap satu angkatan lulusan. Nah, itu prinsipnya itu tidak semua siswa terlibat atau memiliki motivasi yang sama. Menghubungkan seluruh angkatan adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai prinsip rekrutmen profesional. Dan untuk harapan HRD-nya yaitu perusahaan melalui HRD harus tetap profesional dengan melakukan asesmen individual yang komprehensif, yaitu seperti wawancara, psikotes, background check yang spesifik untuk menilai karakter alih-alih menggunakan isu viral sebagai dasar penolakan massal. Dan visi untuk kedepannya yaitu Pemda dan sekolah harus bekerja keras untuk memulihkan citra sekolah dan melakukan pendampingan psikologis serta karir yang intensif kepada para siswa. Mereka perlu diajarkan tentang tanggung jawab digital dan konsekuensi dari tindakan kolektif. Sekaligus kita perlu mendorong komunikasi terbuka antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan forum HRD. Dan untuk menunjukkan solusi jangka panjang dan transformasi pendidikan, yaitu kita butuh pencegahan dan peranan komunitas, yaitu seperti penguatan komit sekolah. Nah, komit sekolah harus dihidupkan sebagai mitra strategis bukan stempel. Mereka harus terlibat dalam pengawasan disiplin dan menjadi mediator konflik. Dan pendidikan karakter kontemporer, materi di pendidikan karakter harus mencapai literal digital, tanggung jawab sosial, dan etika profesional sehingga siswa memahami yaitu bagaimana tindakan mereka di ruang publik dan digital dapat mempengaruhi masa depan karir mereka. Dan untuk peran penting di daerah, yaitu tidak hanya berperan meredam konflik, tetapi juga memastikan konsistensi kebijakan dan dukungan psikologis bagi semua pihak, yaitu termasuk kepala sekolah yang sempat dicopot dan kemudian diaktifkan kembali. Dan pemerintah harus menjadi penjamin masa depan para siswa dengan secara aktif mengklarifikasi isu blacklist kepada dunia usaha dan menegaskan bahwa masalah telah diselesaikan dan bahwa para lulusan berhak atas kesempatan yang adil. Nah, jadi pendidikan sebagai investasi karakter. Insiden di Cimarga yaitu lonceng peringatan bagi seluruh ekosistem pendidikan kita. Ini bukan sekadar kasus satu sekolah, tetapi cerminan dari
Cerminan dari keterangan antara disiplin tradisional dan tuntutan akan perlindungan anak di era digital. Dan pesan untuk generasi muda, masa depan kita tidak ditentukan oleh satu kesalahan kolektif, tetapi oleh tindakan Anda selanjutnya. Tunjukkan kepada dunia usaha bahwa Anda adalah generasi yang resilience, mampu belajar dari kesalahan, dan berkomitmen pada integritas dan profesionalisme. Mari kita kembali pada filosofi sejati guru. Kepemimpinan sejati adalah dengan keteladanan, bukan dengan kekerasan. Dan mari kita sama-sama jadikan kasus ini untuk momentum untuk mentransformasi pendekatan disiplin di sekolah-sekolah kita. Dari hukuman menjadi pembinaan karakter yang berkelandasan kasih dan dialog. Masa depan bangsa itu ada di tangan anak-anak muda ini. Jangan biarkan cap negatif merenggut kesempatan mereka. Mari kita bangun kembali kepercayaan dan kesempatan itu. Langkah selanjutnya yang bisa saya bantu. Dan sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan yang sengaja atau tidak sengaja. Dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.